serius beneran ada wanita lain di hubungan mereka? Gue sih masih belum tahu ya. Cuman kalau dari versinya si Mbak Dian sendiri, dia udah yakin banget dan bukti-bukti itu udah mengarah kalau suaminya itu punya wanita lain. Cuman ya kita belum bisa berasumsi. Ya sih, cuma tetap aja kita harus punya buktinya dulu kan, baru kita bisa ngejudge kalau ternyata beneran ada wanita lain. Mas Bas ini udah sampai mana nih? Di depan dikit lagi. Oh udah deket ya? Ya udah kalau gitu aku telepon aja lah. Halo Dian? Kamu di mana? Oh di depan mobil biru. Oh iya ya, oh iya kelihatan. Mbak Dian ya? Kak Mario ya? Iya. Kak Mario langsung aja ya ikutin suami aku yuk. Langsung Ayo, gimana? itu langsung aja ikutin. Suami aku ikutin aja langsung yuk. Ya udah. Mario, ayo kita kejar ojek yang itu tuh. Kenapa emang? Udah nanti aku jelasin ya. Oh ya udah Mas Bas. Yaudah. Mas Bas langsung dikejar ya Mas Bas. Itu tuh. Mbak Dian, ini sebenarnya masalahnya apa sih sampai minta tolong sama kita? Jadi gini, beberapa bulan ini kan hubungan kami tuh kurang harmonis ya. Soalnya selama beberapa bulan ini HP-nya dia itu di password, lupa sama hari pernikahan kita. Gimana sih ya, namanya wanita ya, namanya perempuan, namanya seorang istri ya kan. Pengen gitu kalau anniversary itu aku gak muluk-muluk deh, sekedar dia ngucapin selamat anniversary sayang, selamat anniversary sebenarnya jadi pernikahan kita. Enggak, itu pasti tuh ada apa-apanya gitu loh. Jangan berprasangka buruk. Gimana saya nggak mau berprasangka buruk? Handphonenya tuh di password, ya kan? Kalau ke kamar mandi atau kemana-mana itu harus dibawa. Saya pegang aja nggak boleh. Maksud aku tuh di sini jujur aja lah, kalau emang ada apa-apa tuh diomongin baik-baik, ya kan? Kita nikah juga udah lama, udah 5 tahun, diomongin lah baik-baik. Kalau emang ada masalah, kalau emang ada kekurangan atau apa, diomongin lah. Pak, cepet Pak, itu kejar cepet Pak. Iya. Nah itu berhenti tuh dia tuh. Itu Mas Bas, Iya, Mas Bas. Iya, Pak berhenti ya Pak ya. Tuh kan nggak diangkat lagi. Tuh kan? Dia ada yang deketin. Ya kan? Kok cipika-cipiki sih? Mbak Dian kenal? Itu sih dia yang sering rajin banget teleponin suami aku. Ya udah, coba kita sabar dulu. Jangan negative thinking. Mungkin Mbak Dian belum kenal, itu sahabatnya dia mungkin kan, bisa jadi. Tapi nggak harus cepet-cepet gitu kan. Pak, ayo Pak ikutin lagi Pak. Mas Bas, Pak, ayo, Pak. jalan Mas Bas. Siap. Jangan sampai ketinggalan lagi Pak. Iya udah mending dijawab sama Mbak Dian, tapi Mbak Dian jangan marah-marah ya. Halo? Halo ya Mi, Papi di mana? Mami tadi telepon Papi ya? Iya. Papi lagi di warung kopi. Lagi ngapain? Maaf ya Mi, tadi nggak keangkat. Iya nggak Lagi mau ngopi aja Mi. Mami udah makan belum? Belum. Makan barengnya sama Papi yuk.
nanti aja deh. Papi Emi. duluan aja. Papi duluan nih. Iya duluan aja nggak apa-apa. Ya udah. Papi duluan ya. Iya Makan iya. ya. Oh ya. Ya, ya, assalamualaikum. Salam. Kipli masuk, Kipli. Kenapa Mario? Ya udah ini apa? Lu sekarang gini deh, ke warung kopi di dekat rumahnya Mbak Dian. Si suaminya soalnya lagi di sana katanya. Lu coba monitor dulu deh di sana. Berarti plat motor yang tadi ya? Ya udah, coba gue cek ya. Oke. Sabar ya, Mbak ya. Sabar ya, Mbak Dian, ini salah satu kru lagi kesana ngecek apa memang bener suami Mbak Dian lagi ada di sana ya. Sabar ya, Mbak Dian ya. Mario, ini beneran kok ada suaminya di sini? Oke, lo keep monitor aja di situ. Yaudah Mas Bas, kita langsung ke itu aja, warung kopi dekat rumah ya. Ya. Suami aku berantem ya. Itu kok didorong-dorong apa ya, Bro? Siapa ya? Mbak Dian, tunggu dulu. Jangan cepat kayak gitu. Aduh, Mbak Dian. Astagfirullahaladzim. Mbak Dian. Buktinya lah. Oh sama yang tangan ya mas? Ada apa sih? Mbak ini siapa? Saya istrinya kenapa? Oh jadi ini laki lo? Iya. Bilangin sama laki lo. Sama sama Jadi gua udah cewek orang. nunjuk, nggak usah nunjuk. Di sini gua jemput banget. Iya bang, ya sabar. Bukan nolongin, Bang. Ini masalahnya urusan keluarga. Enggak masalah apaan ini? Iya, sabar dulu, Bang. Tapi gua nggak tahu ada apa nih. Bilangin sama laki lo ya. Jangan godain cewek orang. Yang udah cewek siapa, Bro? Cewek yang mana sih? Ada godain sama dia cewek yang mana? Gila lu ya? Mana buktinya? Ini buktinya. Masih dengerin lah, Mila. Tahan dulu mau dengerin penjelasan dari dia dulu. Ayo, lu percaya sama orang kayak gini nih. Hah? Dewa, Boy. Udah, lu diam. Lu nggak fight luar ayo, fight luar. Bang, udah, Bang. Tolong, Bang. Tenang dulu, Bang, tenang. Oke, tenang. Enggak. Tapi jelasin dulu, Bang. Penjelasan dari dia dulu. Jagain laki ya mbak. Lu baik banget dari tadi. Lu nggak bisa diem mulu ya. Masa diem mulu ya. Gak enak ini depan umum. Ini gua tahun paling tapi lu pada bikin malu gua. Apa ya udah, Bang. Malu udah. Kita pulang dah, jelasin ke rumah. Udah, mau diam. Apa lo? Diam. Maaf ya Mario, Fatia. Jadi kemarin itu cuma salah paham. Si perempuan kemarinnya itu yang kepedean. Oh, Yang perempuan itu kegeeran. Jadi, kegeeran. Iya, yang sering telepon-teleponin suami aku. Suami aku sih bilangnya seperti itu, kayak gitu bilangnya. Mungkin si cowoknya aja kali ya, yang gimana? Padahal mah enggak. Padahal mah si ceweknya aja yang emang godain suami aku. Telepon, minta diantarin ke sana ke sini. Oh gitu. Setidaknya Mbak Dian udah ngomong baik-baik lah sama suaminya. Iya. Tapi udah nggak berantem lagi kan? Alhamdulillah lah ya, udah tenang kan sekarang? Insya Allah mudah-mudahan. Berarti kita nggak perlu dong meneruskan ini. Jangan. Kita terus lanjutin aja. Kita terus tunjukin suami aku sampai di mana. Gimana ya? Jadi tuh di hati juga masih ada yang ngeganjel. Banget ya, ngerti lah perempuan gitu kan. Iya sih. Cuman kita jadi bingung. Pokoknya aku minta tolong aja sama kalian. Jangan diudahin investigasi ini, dilanjutin aja. Mbak Dian
siapkan dengan apapun konsekuensi yang kemudian kita dapatkan. Jadi sekarang kita mau kemana nih? Kita ke Pangkal Batu aja. Tapi pasti ada kan suami Mbak Dian? Pasti ada sih jam segini. Pak, parkir situ aja, Pak. Oh, iya. Depan sini aja. Oh, itu. Oh, iya. Biasanya sehari dapat berapa, Mbak? Nggak nentu sih. Sehari dapat berapanya itu nggak nentu. Tergantung penumpangnya aja. Itu bukannya aja. Hanya itu siapa sih? Anya itu temen, kita berteman. Sahabat, kita bersahabatan bertiga. Oh, sahabat bertiga. Iya. Oh, Ini akrab. iya mungkin begitu. Mau kemana ya mereka ya? Mau cabut tuh. Loh? Mas, mundur Mas. Itu diikutin. Pak, ayo Pak, Mas. ikutin ya Pak ya. Jangan sampai kehilangan Mas. Kayaknya. Aku tuh rajin curhat sama dia soal pengorbanan rumah tangga aku. Gini ya, kalau misalkan aku ada masalah apa sama suami aku, pasti aku selalu curhatnya sama Anya. Dia orang yang paling aku percaya, tapi kok kelakuannya seperti itu ya? Mungkin Anyanya berpikir karena Mbak Dian sering curhat sama dia mikirnya kalian ini udah deket, udah seperti saudara, jadi dia nggak ngerasa. Tapi seharusnya dia tahu batasan-batasannya dong. Itu kan suami saya, suami orang loh. Mungkin kalau misalnya dia kan udah ngerasa akrab sama suami Mbak Dian kan. Terus udah gitu dia lagi naik motor, posisinya dia dibonceng sebagai penumpang, pasti pegangan tangan sih. Tapi cara dia salah. Emang kita bersahabat, cuman jangan begitulah sikap dia, ya Allah. Sabar ya Pak ya. Jangan berburuk sangka dulu ya. Loh, kok mereka ada toko buah ya? Kayaknya mereka beli buah ya? Tapi Mbak Dian tadi nggak nitip buah kan di rumah atau? Enggak, coba aku telepon ya. Bercanda kayak gitu. Iya, sekarang cuma beli buah doang. Oh, diangkat loh. Ya diangkat. Coba telepon nanya. Nggak diangkat juga. Gak diangkat juga. Nggak beres nih. Mereka emang seakrab itu ya? Kita sih emang sahabatan, cuman kok jadi mesra-mesraan gitu sih ya? Kok nggak kayak orang sahabat, mah kayak orang pacaran deh kalau gue lihat. Ya makanya telepon dari tadi nggak diangkat. Sekarang mereka berdua mesra-mesraan. Wan, lo mending keluar dari mobil sekarang, lo coba ambil gambar mereka lebih deket deh. Ini nggak terlalu jelas soalnya di sini. Oke, siap. Ini gua mendekat ke si suaminya nih. Tapi jangan sampai ketahuan ya Wan ya. Lo sembunyi-sembunyi. Siap. Tapi dari zaman sekolah deket, aku sering curhat sama Anya. Tapi apa perlakuan dia terhadap aku tuh seperti ini? Mbak Dian jangan berpikiran aneh-aneh dulu ya Mbak Dian ya.
kita lihat dulu. Dia dengan perbuatan aneh-aneh. Sekarang aku lihat dengan mata kepala sendiri dia berdua mesra-mesraan. Apa coba? Gimana Wan, lu dapat gambarnya? Mario, ini mereka masuk ke tempat makan nih. Mereka lagi makan. Makan di sebelahnya itu. Iya, warung sebelahnya. Jadi awas nanti Itu dia. Anjala pelamu ke suami aku. Sampai Lal. Itu temen. Itu yang dibilang temen. Sekarang pegangan tangan. Lap. Mbak Dian sabar. Aduh. Dian. Astagfirullahaladzim, Mbak Dian. Pelan-pelan, Mbak Dian. Astagfirullahaladzim, Mbak Dian. Mbak Dian. Bagus. Di sini kok. benar dulu dia. Dia Ngapain? jelasin. Ngapain lah di sini sama suami gue, ha? Ini nggak ada apa-apa. Gak apa-apa lu pegang-pegangan. Lu juga. Ya. Ya telepon gak diangkat gue, angkat deh. Gila sama cewek lain lu begini, ha? Kan gue bisa jelasin dulu. Alasan. Tapi lu angkat telepon dia, lu ketemuan sekarang sama dia, ya kan? Dian, aku tadi nanya. Gak usah lu ngejelasin apa-apa. Hah? Lu begitu? Lu begitu di belakang gue, ha? Lu sahabat gue! Lu tuh sahabat gue! Sahabatan lo. Kita berdua kan sahabatan. Terus kenapa kamu ini apa nih bawa kamera kayak gini? Kamu mau suka gue dah? Dia kenapa? Gak suka. Oh nggak bisa. Penting banget sumpah. Lu mau kemana? Udah. Gue nggak penting lo. Aduh bahaya. Nggak penting. Astagfirullahaladzim. Nanti Papi jelasin semua, udah diam, tenang dulu. Kau salahnya apa? Lu kemana? Bawa WA gak dirit. Papi tadi ada penumpang. Gua telepon gak diangkat, lu kemana? Lu sekarang sama dia. Nanti Papi jelasin. Diam dulu. Lu mesra-mesraan sama dia. Nggak mesra-mesraan nih, Papi nggak mesra-mesraan. Gua ngeliat dengan mata kepala gua sendiri, ya. Mbak Dian, sabar Mbak Dian. Udah, diam. Semua diam. Lu pada ngapain sih di sini ya? Lagi gua pusing dah. Mas, di sini kita cuma mau bantuin Enggak, Mbak bikin Dian. gua malu di sini. Papi ngapain di sini? Bikin gua malu kayak gini. Ya orang pada tahu kalau kelakuan lu. Nggak dia istighfar nih Mbak Dian. Mbak Dian istighfar, Mbak Dian. Nanti Papi jelasin ya. Jelasin ya. Sekarang pulang dulu yuk. Udah campur ya, mau pulang dulu. Bukan gitu Mas, soalnya di sini kita cuma mau bantuin Mbak Dian. Enggak, gua nggak perlu bantuan lu semua. Ini rumah tangga gua, ini urusan gua sama dia. Jadi gua mohon jangan pada ikut campur. Min, nanti Papi jelasin di rumah. Udah, pulang. Kita bisa omongin baik-baik. Enggak, Mas. Mas, pelan-pelan dong Mas. Kasian Papi jelasin Mas. Papi jelasin dulu. Mas, pelan-pelan. Iya, gua pelan-pelan nih semua ya. Nanti gua bisa jelasin di Aku rumah. mau ngomong dulu sama mereka. Kayaknya investigasinya sampai sini dulu ya, nanti aku kabarin lagi. Udah, kasih jalan. Jelasin di rumah. Awas, kasih jalan. Awas. Nanti aku kabarin lagi. Mbak Dian hati-hati ya Mbak Dian ya. Sekarang kita mending nunggu kabar dari Mbak Dian ya. Semoga aja sih nggak terjadi apa-apa ya. Kenapa takut dia kepain gitu deh? Iya sama, aku juga. Ya udahlah, mending kita balik mobil aja yuk. Udah nggak kondusif kayak gini. Yaudah yuk. Ayo Mas, balik aja ke mobil Mas.
Makasih ya, Bu. Jadi kita sekarang ngapain? Ya, nggak tahu nih, kita nungguin si klien. Dia juga belum ngabarin. Dia juga pasti susah sih pasti kalau mau ngubungin kita karena habis berantem sama suaminya kan. Ini Mbak Dian nge-WhatsApp nih. Apa katanya? Dia minta dijemput. Ya udah, mumpung sekarang dia lagi ngubungin kita nggak jemput. Ya udah yuk, makanya. kesana yuk. Berapa, Bu? Nah, jadi Makasih ya, Bu ya. kebenaran banget Mbak Dian ngasih kita kabar hari ini. Mumpung dia ngasih kabar hari ini, jadi sekarang kita harus cepet-cepet jemput dia. Di mana kita jemput sekarang? Ini dia Sherlock, kita nggak jauh juga sih dari sini. Yaudah yuk. 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 Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Ya, kita baik. Maaf ya kemarin agak tertunda. Kemarin aku juga nyelesain semuanya dulu sama suami kan. Dan kemarin sih udah sempat bicara juga, sempat ngomong sama suami. Kalau untuk kemarin dia masalah main cewek sih, udah bener-bener aku lupain, aku udah maafin dia. Cuman dari cara dianya aja aku nggak suka. Nah kalau untuk materi, untuk soal pekerjaan, kemarin juga kita udah sempat ngobrol, bincang-bincang. Ya pokoknya sih intinya dia sekarang udah jauh lebih baik dari kemarin-kemarin gitu kan. Harusnya Mbak Dian senang dong. Seneng sih, tapi Tapi kenapa? enggak. Enggak. Kenapa lagi? Ternyata mereka itu kontakan lewat DM. Instagram maksudnya? Iya, Instagram. Kok Mbak Dian bisa tahu? Ngecek ya? Karena kan sekarang handphonenya udah nggak ada paspor, jadi aku lebih mudah untuk bisa ngecek. Mbak sabar ya. Jadi buat apa? Jadi aku udah gak masalah sekarang, masalah ekonomi. Kita masing-masing baru-baru cari nafkah untuk anak-anak, tapi kenapa aja masuk lagi dalam kehidupan rumah tangga kita? Kabar ya Mbak Dian ya? Jadi gak ada gunanya di sini, tuh gak ada gunanya. Yaudah Mbak Dian nggak usah nangis ya. Sekarang kita mau kemana nih? Udah ke kosan aja. Ya udah kalau gitu mending kita ke mobil aja ya. Nggak enak soalnya di sini, kita langsung aja jalan ya. Iya. Sekarang aku mau nanya nih sama kalian, emang pantas ya seorang wanita gitu tahu kita udah nikah nih, tapi sayang-sayangan, di DM sayang-sayangan, menurut kalian tuh gimana? Pantas nggak? Nggak bener kan? Coba deh kamu lihat DM-nya. Pantas nggak? Sebenarnya di sini juga yang salah bukan suami aku aja, perempuan itu. Ayo. Tega banget gitu dia. Kita udah sahabatan lama tapi dia masih nikung dari belakang. Nanti sama suami aku sendiri. Kemarin dia udah baik-baik sama aku, udah minta maaf, gak bakal ngulangin lagi. Ternyata setelah WA nggak ada dan lain-lain nggak ada. Aku cek nih Instagramnya, adalah di DM, adalah si Anya itu. Terus gunanya apa? Ini gunanya apa?
emang suami aku lebih milih dia, terus terang aku mundur. Aku bahagiain anak-anak udah cukup. Cuma anak-anak sekarang yang bisa nguatin aku. Ya Mbak Dian, tenangin diri dulu ya, jangan kebawa emosi. Ini kita kan sekarang mau langsung ke rumahnya si Anya biar bisa langsung nanyain apa yang sebenarnya terjadi. Nggak habis pikir aja sama Anya, sampai nomor aku tuh diblok. Padahal aku cuma mau nanya baik-baik, kalian tuh ada hubungan apa gitu. Tapi dia nggak ada etikat baik. Dan aku pun nanya ke suami, saya dia udah emang nggak ada apa-apa, tapi apa buktinya? Anya tuh nge-DM dengan saya sayang. Kalian sabar ya, ini kita udah lagian sampai, bener kan ini jalannya? Depan situ. Depan situ belok ya? Iya, kosannya di situ. Belok kiri kan? Iya. Ya udah Mas Bas, nanti di depan situ belok kiri ya Mas Bas ya? Belok kan ini? Siap. Rumahnya di mana dia? Nah itu tuh, depan gang situ tuh. Depan gang nih? Iya. Mas Bas, depan gang ya Mas Gas? Yang depan ya? Ya sini. Beneran di sini kan? Iya sini. Yaudah nih, turunnya. Sini aja Mas Bas. Oh, Ya. Anya. Pak Anya. Anya. Mbak Dian, pelan-pelan Mbak Dian. Zip. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Ini dia orang. Mbak Dian. Mana lo? Mau lagi lo lagi. Iya, lo kemana? Bentar, gue orang kayak gini ngapain lo suka banget? Si gak enak ini sama sekali, udah malam. Lo mau kemana? Jangan lari lo dari gue. Kaki-kaki gue. Apa lagi sih? Enggak, ini malam. Udah deh, mendingan suruh pergi. Lo sih kayak gini? Nah ini Mbak Diannya mau ngobrol sama Ini caranya ngobrol gini. Iya, kenapa? Kenapa nomor gue dulu blok, ha? Gue mau nanya baik-baik soal hubungan lo sama suami gue. Ada hubungan apa? Gak usah pakai nangis-nangis segala deh. Masih nama mamaku juga banyak. Lo teganya. Lo perempuan aja. Lo mau ngancurin keluarga gue, ha? Lo gak ingat anak gue? Lo gak ingat gue punya anak di rumah gue, Naya? Lo ketega itu sama laki gue. Maafin gue, dia dengerin gue penjelasan. Lo teganya. Tapi dengan kayak gini cara lo, ha? Tarik aja deh. Biar beli. Jangan punya anak dan keluarga. Cuma gara-gara lo keluarga gue hancur, gue hampir hancurnya. Maafin gue. Lo tuh sahabat gue yang paling gue percaya. Apa-apa gue pasti kena sama lo, tapi gini balasan lo ke gue. Menusuk gue dari belakang, main belakang sama laki gue. Terus gue balasan lagi, dia balasan lo kayak gini. Ya lo. Dian. Mbak Dian. Mbak. Saya pulang aja ya. Sumpah, Mbak. Di mana kosnya? Mbak. Ya ampun. Mbak Dian sabar dong. Ya udah Mas Bas, kita jalan aja yuk. Aku tuh masih nggak habis pikir deh sama si Anya. Kenapa lagi, Mbak? Ya iya, tega banget gitu dia yang ngerebut suami aku. Mbak Dian mending sabar deh. Kamu diam.
ngapain kamu maksudnya nganter-nganterin si Anya? Urusannya apa sama dia? Apa? Bukan nggak ada urusan, maksud saya kan baik. Kalian kan berantem, saya pengen memisahkan dan memisahkan nganter si Anya. Nggak perlu nganter-nganterin perempuan itu. Mbak Dian sabar dulu. Kita kan maksudnya baik, biar nggak ribut di sana. Udah gitu, kita cuma membantu Mbak kok sebenarnya. Mbaknya kan juga perempuan, ya. Kalau misalkan Perempuan apa? Perempuan perusak rumah tangga orang. Oh, iya. Bukan begitu maksud saya. Biarin aja dia pulang sendiri, dia punya kaki, dia tahu jalan. Mbak, kita di sini nggak mau sampai ribut, banyak ributan besar kan. Kita di sini mau bantu Mbak Dian, jangan sampai ada masalah-masalah baru lagi. Sebenarnya tuh kalian melihat siapa sih? Ini bukan masalah memihak siapa atau siapa, Mbak. Di sini kita memang ingin membantu Mbak Dian. Cuman Mbak Dian ini dari tadi emosi terus, jadi kita nggak tahu. Jelas lah saya emosi, orang suami saya dirembut kok, suami saya digoda kok. Coba deh posisinya. Kamu nih, punya istri atau punya pacar dirembut sama orang, gimana rasanya? Coba. Sakit banget. Kita ngerti Mbak Dian pasti sakit. Cuma di sini kan kita mau bantu Mbak. Cuman kalau Mbaknya emosi gini, kita juga bingung harus kayak gimana. Ngerti apa? Kalian tuh lebih banyak berpihak pada Anya tadi, tau nggak? Bukan maksud berpihak, Mbak Dian. Terus apa? Tadi tuh ribut banget. Kita nggak enak dilihat tetangga-tetangga juga kan. Emosi aku, Fatia. Aku kesel. Mbak, sabar. Kita Mbak. Mbak Dian. Sama sih. Mbak, dengerin kita dulu deh, Mbak. 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 Udah emosi banget ya, udah susah banget. Dian. Tapi sekarang dengan sikapnya dia yang kayak gini, kita yang bingung kan harus kayak gimana. Mbak, ya Allah, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak Dian. Mbak, ini kenapa? Ya Allah, Mbak. Mbak Dian ini, Mbak Dian mau ngapain? Mbak, Mbak Dian ini mau ngapain, Mbak Dian? Astagfirullahaladzim, Mbak Dian. Istighfar, Mbak Dian. Kita ngerti, Mbak Dian pasti lagi marah banget, sakit banget. Cuman nggak gini caranya, Mbak Dian. Mbak, kita gimana sama Mbak, kita bantuin Mbak. Tapi Mbaknya juga harus sabar, jangan emosi kayak gini. Tapi ini ada terakhir kamu. Ini jangan emosi. Ya, tapi nggak kayak gini caranya, Mbak Dian. Iya. Sabar. Kita ngerti ya pengen balas lagi, tapi Mbak juga bisa ngomong sebentar dulu. Jangan diri Mbak sendiri. Jangan kita semuanya udah jadi dia lagi anak-anak Mbak. Kasian banget, Mbak. Mbak, ya Allah. Sabar, Mbak. Kita nggak tahu apa yang cara baik aja. Nggak akan pernah tahu sakitnya. Mbak Dian. Mbak. Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dian. Astagfirullahaladzim, Mbak Dian. Mbak Dian. Itu. Aduh. Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dian. Pak Dani! Mbak Dian. Pak Dani! Buka Pak Dani! Diam! Pak Dani! Mohon maaf. Enggak Pak, ini saya urusan saya sama Pak Dani. Ini udah malam. Enggak Pak, please tolong Pak, tolong Pak. Tapi Pak Dani!
Mbak Dian, ini udah malam waktunya. Orang pada Pak RT maaf Pak. Karena saya mau. Nanti kan. Mbak Pak Dani. Mbak Dian, Pak Dani buka Pak Dani. Istighfar Pak Mbak Dani Dian. buka. Mbak Dian. Diam. Diam, kalian diam. Tapi nggak kayak gini Pak juga Dani, caranya Mbak tolong, Dian. Saya ada urusan Mbak Dian. sama ini orang. Ini Pak nggak Dani enak buka di Pak kampung Dani. Mbak Dian. Pak Dani buka. Astagfirullahaladzim Pak Mbak Dani. Dian. Istighfar. Jadi udah malam. Keluar, Pak Jangan Dani. ganggu, jangan ganggu orang. Mbak Dian, Jangan ganggu sabar. orang. Maksud Pak Dani apa ngasih ini ke suami saya, ha? Pak Dani ngasih apa ke suami saya, ha? Pak Dani ngasih apa? Ngasih pengingat apa ke suami saya, Pak RT? Tolong Pak RT, saya ada urusan sama ini orang. Coba, jangan cuma ngeliatin dong, coba jelasin! Coba jelasin. Pak RT dia ngasih pengingat ke suami saya, Pak RT. Tolong jelasin apa ini. Coba tolong jelasin. Oh, ini mah air biasa. Gak mungkin. Yang gua kasih ke laki Air lu. biasa. Iya, nggak mungkin tuh yang biasa. Coba Pak RT. Pak RT coba tolong dicek Mbak Pak Dian RT. sabar deh. Mbak Dian ini sabar deh. Gimana Pak RT? Ini mah air biasa. Air Gak biasa. mungkin. Sardukun. Itu air biasa. Dasar dukun. Mbak, Astagfirullah Mbak Dian, Mbak Dian. Udah Jangan Mbak kayak Dian, Mbak gitu Dian. dong, Laki lu aja yang ngasih. Hati-hati kalau Mbak Dian, ngomong ya. Hati-hati dijaga tuh mulut kalau Mbak ngomong ya. Dian, sabar. Mbak Dian, istighfar Mbak Dian. Gara-gara Pak Dani. Gara-gara Pak Dani suami saya jarang pulang, tau nggak? Mbak mau Mbak. Ini mah air putih biasa yang gua kasih. Serius nih air putih biasa? Air biasa, coba cium dulu. Tapi sini air putih biasa sih. Gak mungkin Mario, gak mungkin. Kalau emang itu air putih biasa, ya emang gak mungkin. Emang air Pak, biasa? ini mah air putih biasa, Pak. Ya, coba tolong jelasin kembali. Coba tolong jelasin coba. Ini saya ngasih ke Aryo, cuma air biasa untuk pemikat gonggongan doang gitu. Iya, gara-gara bohong-bohongannya Pak Dani, gara-gara bercandanya Pak Dani, rumah tangga saya hampir hancur, Pak. Jadi sekarang kau minta maaf aja Pak Dian. Biar semuanya masalah. Apa malah kayak ginian? Ya emang Pak Dani salah kan? Oh, bener, lu kasih air putih bener, bohongan. Udah salah aja, gak usah ngelak. Istighfar. Udah. Kan udah dijelasin ini Mbak Dian. Ini ternyata cuma air biasa. Kan Mbak Dian jadi nggak enak kan di ini datang-datang marah-marah kayak begini, gebrak-gebrak rumah orang. Dan ternyata itu cuma air. Emang dia biang keroknya kok, biarin aja. Ya bukan begitu. Tapi Mbak Dian kan bisa lebih sabar kan. Kan kalau gini kan jadi nggak enak Malam, sama tau nggak? Tangga, nggak enak sama tangga. Bukan urusan saya. Bagi. Ya Allah. Ya udah kalau gitu Pak RT, kami minta maaf ya Pak RT kalau ini malah bikin malam-malam malah bikin ribet. Dan Bang Dani kita minta maaf ya kalau misalkan ini malah jadi bikin ribet-ribet kayak Ngapain? Gak usah minta maaf, emang dia yang salah. Gak usah minta maaf. Iya udah. Kita ke mobil aja Mbak. Ayo, Mbak Dian. Mbak Dian. Siapa ya? Assalamualaikum. Mbak Dian. Habis pikir Ya. gitu. Loh, kan tadi udah saya cek Mbak, itu cuma air biasa. Enggak, saya... Mbak Dian tuh. Arya! Loh. Bang. Tunggu dulu. Ini apa lagi sih? Bang, tunggu dulu Bang, kita mau ngomong lagi. Enggak, ini istri Abang nih. Terus, Maksudnya apa di kamar lagi mau ngomong di malu Bukan di sini, gini, kita cuma mau bantu istri Bang Aryo. Enggak, dia minta tolong sama kita buat ngebantuin karena keluarga kalian ada masalah. Nah, kita di sini ingin membantu. Nah, kebetulan sekali mending ini Bang Aryo sama istri Bang Aryo ngobrol aja yang serius. masalah apa? Gua kan masalah apa kok. Mungkin Bang Aryo tinggal itu sembunyiin. mungkin Bang Aryo nggak punya masalah, tapi istri Bang Aryo punya sesuatu yang belum. Nih, tinggal itu sembunyi dari lu nih. botol. Untuk Botol apa? pengikat. Biar apa lu? Botol pengikat. Mau pakai apa? Lu mau kasih dan tapi gua beli itu doang. Gak mungkin. Kenapa sih siap? Mau tahu gua. Lu cari komentar dulu. Gua nggak suka lagi tuh malu kayak gini nih orang-orang ini. Emang salah lo?
Lu jujur dong, nakal sama gue apa? Lu jujur apaan apa yang mesti tidurin nih? Itu orang mengikat apa gue tanya, ha? Mengikat apa itu? Iya. Udah nih ngasih gua. Ngasih gua. Jadinya buat pangan. Gak mungkin. Itu bukan air biasa loh. Buktinya apa? Sampai lo sama si Anya kan? Gua bukan apa-apa. Mau tahu kenapa gua samanya? Kenapa sampai lo diam-diam sayang-sayangan apa? Gua sayang-sayangan, gua lebih nyaman ngobrol sama dia. Kenapa bisa gua bilang lebih nyaman, ha? Semenjak lu penghasilan lebih itu, kerja lu enak, gue tukang ojek. Tapi lu apa? Kalau pun sama gua beda kan? Lu gak pernah bisa ngargain gua. Gua makan gua mulu, jarang di rumah. Apa pantas istri kayak gitu? Udah lo diam. Udah nge-DM, udah sayang-sayangan, udah peluk-pelukan sama orang lain, ha? Apa itu yang namanya suami yang baik-baik? Orang gua apa, ha? Gua kurang apa? Mau tahu kurang apa? Kurang cantik! Hah? Pendapat gue juga lebih banyak dari lo, ha? Wah, gini gua gak suka nih. Kenapa gua gak suka dari dia? Lu gak sopan sama suami tau gak lu, ha? Bawa kamera kayak gini maksudnya apa juga? Malu Dian. Kau sampai ada yang nonton keluarga gua nonton kayak ginian. Gua di publiknya. Malu, lu gak malu? Seakan-akan gua jahat. Seakan-akan gua yang salah. Emang lu jahat? Emang lu salah? Gua jahat kenapa Dian? Nggak ngerasa? Masih nggak ngerasa, ha? Gue minta maaf kalau memang gue salah kemarin jalan samanya, jalan sama lain. Tapi gue gak mau cerita apa-apa. Gue gak pernah yang namanya selingkuh. Nggak berlaku, maaf lo. Gue gak pernah yang macem-macem ya. Mbak. Setelah salah gue minta maaf. Depan kamera banyak. Lihat kondisi lu sama harga itu beda banyak. Hanya bisa ngargain gua. Lu gak pernah pendapatan gede, tapi lu gak sopan sama suami. Lebih lu masuk kerja. Cuma lu kerja juga, cuma dikinjak. Minta maaf kok, tapi sumpah gua gak ada maksud apa-apa. Gua gak ada hubungan apa-apa sama Anya, apalagi sama lain. Kemarin gua hilaf, tapi gua gak pernah macem-macem. Terus mati curhat sama dia. Semoga pernikahan mereka baik-baik aja ya, makin langgeng, semoga bahagia lagi lah kayak dulu lagi. Dan jangan sampai ada masalah kayak gini lagi. Semoga nggak ada kesalahpahaman lagi ya. Udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebenarnya seseorang bisa saja berbagi cerita atau mungkin sedikit meringankan beban hidup yang dipikulnya kepada orang lain. Apalagi kalau orang itu dipercaya bisa membantu menyelesaikan masalah atau meringankan masalah yang sedang dihadapi. Namun saat seorang harus curhat kepada orang lain, siapapun dia, hendaklah seseorang menjaga rahasia keluarga. Apalagi itu adalah merupakan aib atau cacat pasangan hidupnya. Karena kalau dia membongkar dan membuka aib,
ini adalah sesuatu perkara yang tidak dibenarkan dalam aturan agama Allah. Karena Nabi bersabda dalam satu keterangan, siapa saja yang menutup aib saudaranya, maka aib dirinya pun akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat. Memang curhat kepada siapapun diperbolehkan. Namun seandainya seorang mencari tempat curhat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah malam, kemudian mengadukan semua problematika kehidupannya, bukan tidak mungkin dalam waktu yang dekat kemudian Allah memberikan solusi. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah saat seseorang melakukan kesalahan, perselingkuhan misalnya di dalam tayangan tadi, kemudian seorang menutupnya bukan dengan kebaikan, tapi justru menutup kesalahan dengan kesalahan yang baru. Perselingkuhannya ditutup dengan menjelek-jelekan keluarganya atau menjelek-jelekan istrinya. Ini akan menambah kesalahan kita. Yang tadinya hanya punya satu kesalahan, kemudian kita tambah lagi dengan kesalahan yang lain. Untunglah memiliki istri atau pasangan hidup yang pemaaf. Dan ini adalah merupakan salah satu dari sifat orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 disebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan manusia. Mudah-mudahan dengan maaf dari pasangan hidup kita, kita bisa menatap masa depan, hari-hari ke depan mudah-mudahan lebih baik, dan Allah menganugerahkan pasangan ini dan kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga berbahagia sampai di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.